Kita teriak-teriak kemana-mana mengingat nama brand kita. Ingat ya, nama brand kita X, Y, Z. Ingat gitu. Tapi ada orang yang sebenarnya sangat kuat sekali, dia menawarkan sebuah produk yang misalnya katakanlah bicara soal bicara untuk apa tuh namanya lose weight itu apa? Slimming gitu misalnya gitu ya. Produk untuk diet gitu. Ya, diet produk misalnya gitu ya. Mungkin dia nggak tahu nama produknya, dia nggak tahu nama brandnya, tapi dia ingat produk itu karena itu terbukti. Jadi dia akan bilang begini, itu apa ya produk yang waktu itu kita coba itu bagus banget deh. Dia akan cari tahu lebih dalam. Jadi ketika kita bermakna, maka konsumen atau market tuh akan mencari kita tuh siapa nama kita dan akhirnya akan lebih mudah buat kita dibandingkan kita teriak-teriak gembur-gembur nama kita A ya, nama kita Y ya, nama kita Z ya, beli produk kita. Smart Business. Hai Smart Listener, senang banget kita jumpa kembali dalam podcast Smart Business. Dan kali ini saya kembali mengajak Anda semuanya berbincang bersama dengan sosok yang selalu dekat dan berusaha untuk mencari value, bahkan kemudian tidak berhenti sampai di situ, tetapi membagikan value. Saya bersama-sama dengan Mas Arto Biantoro. Hai! Merdeka. Oke. Nah, kali ini di seri yang ini kami mengajak Anda untuk membahas mengenai top of mind dan top of mind. Nah, mungkin banyak sekali produk-produk yang sekarang ini kita tahu ya, semuanya berkejaran, semua berlomba, semua berkompetisi untuk menjadi yang nomor satu, diingat, di mind. Tetapi jarang kita temukan produk-produk ini atau brand-brand ini yang kemudian berusaha untuk menjadi top of mind. Apa maksudnya? Kita akan bahas, Mas Arto. Sebenarnya nggak salah. Nggak salah? Tapi karena kita dulu belajar ya konsep-konsep marketing kayak AIDA gitu ya, awareness, interest, desire, action. Jadi kita selalu berpikir kalau kita ada di benak konsumen kita, pasti sudah dipilih. Pasti kita akan dipilih. Tantangannya kemudian karena sosial media tumbuh berkembang, digital tumbuh berkembang, kita setiap hari terekspos atau terpapar dengan begitu banyak pesan. Betul. Sehingga pesan-pesan ini keluar dan masuk setiap saat di dalam benak kita. Kita spend uang yang banyak untuk masuk ke dalam pikiran seorang konsumen, tapi belum tentu konsumen itu akan mengingat gitu ya. Kalau dalam konteks media zaman dulu konvensional, majalah atau koran misalnya, kita diajarin harus beriklan 7 kali gitu ya. Baru orang akan ingat, bukan orang akan beli loh, orang akan ingat. Jadi proses to be top of mind itu zaman dulu aja perlu melewati fase yang sepanjang itu, apalagi hari ini yang kalau kita bicara sosial media sudah sangat berisik ya, tanda petik, karena mereka sudah berbicara dengan sangat intensif. Nah, jadi kuncinya kemudian adalah bukan membangun brand atau menjadi sebuah hal yang sekedar diingat, tapi justru sebagai sebuah produk atau jasa atau sebuah bisnis dalam konteks kita yang kemudian bermakna bagi orang tersebut. Bermakna itu artinya dia punya solusi, punya relasi yang dekat dengan produk tersebut atau jasa tersebut, sehingga orang itu kemudian akan selalu mencoba atau mengingat. Jadi mengingat ini terbalik. Ada beberapa cerita-cerita yang misalnya begini, kita teriak-teriak kemana-mana mengingat nama brand kita. Ingat ya, nama brand kita X, Y, Z. Ingat gitu. Tapi ada orang yang sebenarnya sangat kuat sekali, dia menawarkan sebuah produk yang misalnya katakanlah bicara soal bicara untuk lose weight itu apa? Slimming gitu misalnya gitu ya. Produk untuk diet gitu. Ya, diet produk misalnya gitu ya. Mungkin dia nggak tahu nama produknya, dia nggak tahu nama brandnya, tapi dia ingat produk itu karena itu terbukti. Jadi dia akan bilang begini, itu apa ya produk yang waktu itu kita coba itu bagus banget deh. Dia akan cari tahu lebih dalam. Jadi ketika kita bermakna, maka konsumen atau market tuh akan mencari kita tuh siapa nama kita dan akhirnya
akan lebih mudah buat kita dibandingkan kita teriak-teriak gembur-gembur nama kita A ya, nama kita Y ya, nama kita Z ya, beli produk kita. Nah ini yang kemudian menjadi sebuah proses yang menarik kalau kita bicara bagaimana membangun sebuah brand atau membangun sebuah bisnis, adalah bagaimana kita menemukan korelasi tadi, menemukan pasar yang tepat. Kalau kita bicara dalam konteks market hari ini bahkan lebih ekstrim lagi Mbak Ola. Kita nggak bicara market yang seluas-luasnya, tapi market yang sespesifik-spesifiknya, sehingga kemudian market yang spesifik itu punya relasi dengan si brandnya sendiri. Dengan si brand itu sendiri, sehingga ketika relasi terbangun, maka brand itu menjadi bermakna. Ketika dia bermakna, dia punya potensi untuk meningkatkan sales atau revenue. Bukan hanya itu, dia mampu meningkatkan potensi market lain karena kita punya KOL atau brand-brand ambassador yang kemudian bisa mendorong produk kita untuk menyebarluaskan gitu. Jadi kalau kita bisa punya 2 atau 3 konsumen atau market yang sangat memaknai brand kita, tahun depan tinggal kita multiply jadi 6, tahun depan lagi jadi 9, dan begitulah akhirnya setelah 10-20 tahun brand itu menjadi sangat kuat sekali karena dia mampu menciptakan makna. Jadi makna ini kemudian mengubah situasi yang kelihatannya tidak terlihat itu menjadi magnet gitu ya? Dia akhirnya memiliki magnet. Iya, kalimatnya. Menarik ya? Menarik ya sih? Ya kan jadi magnet ya. Tapi persoalannya gini, bagaimana untuk sebuah brand bisa bermakna? Hal apa yang dia harus kedepankan gitu sehingga kemudian kehadirannya dirasakan oleh si konsumen itu bermakna? Ya, saya selalu cerita ini berulang-ulang ya. Dan sebenarnya menemukan makna itu yang memang paling sulit. Tapi sudah ada rule of thumb-nya, sudah ada guidance-nya. Paling gampang kita ambil apa yang disampaikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ketika mereka mengeluarkan SDG, Sustainable Development Goal. Itu adalah 17 permasalahan di dunia yang kita bisa pilih sebagai medan pertempuran kita. Jadi ketika kita membuat produk untuk tadi misalnya katakanlah healthy product karena kita ingin membahas isu kesehatan. Ketika kita membuat sebuah produk berbasis makanan, kita ingin membahas isu pengentasan kemiskinan, dan kita harus cari titik-titik kreativitasnya ada di mana ketika kita ingin menjawab itu. Dan itu salah satu bentuk saja yang kita bisa lakukan untuk memilih menemukan makna tadi. Nah, balik lagi nih mungkin yang seringkali dirasakan oleh para pemilik brand lokal, pelaku UKM dan UMKM yang menganggap bahwa nggak penting juga sih Mas soal makna atau nggak makna begitu. Karena ujung-ujungnya yang sekarang ini harus dikejar itu adalah bahwa produk yang saya keluarkan ini kemudian bisa menghasilkan. Nah, ini mengubah yang seperti ini, pandangan yang seperti ini bagaimana sih Mas Harto? Merdeka. Jadi selalu ada kiri, selalu ada kanan. Ada orang-orang yang berbisnis dengan tujuan untuk membuat dunia ini lebih baik. Ada orang-orang yang berbisnis tidak ingin membuat apa-apa kecuali dirinya sendiri. Tapi ada juga yang kemudian dari proses ini dia akan pindah ke sini. Gitu ya, dan itu bagian dari perjalanan hidup seseorang. Jadi kalau tadi pertanyaan itu ya nggak apa-apa sama sekali karena dunia punya banyak pilihan dan biasanya proses-proses seperti itu akan terbangun lewat waktu. Seorang wirausaha yang lebih senior, lebih pengalaman, lebih punya kedalaman, di satu titik dia akan menyadari itu dan kemudian dia akan membuat kebijakan-kebijakan itu. Tapi ada juga yang enggak. Jadi kalau menurut kami sebenarnya lebih penting ketika kita kemudian memberikan begitu banyak opsi dan kita yakin opsi kita adalah opsi yang memiliki unsur-unsur kebaikan, dan biasanya opsi-opsi yang seperti itu akan menjadi bagian dari proses tadi. Sangat sulit untuk mengubah paradigma seseorang ya, makanya nggak penting juga ketika kita bilang oh kamu harus berpikir seperti ini. Nah itu proses yang nanti akan dialami sendiri oleh yang bersangkutan. Perjalanan hidupnya akan menentukan dan membawa dia ke titik yang seperti ini atau juga tidak. Jadi itu kembali kepada pilihan. Mas Harto, ada lagu pop yang mungkin sangat terkenal sekali, Ari Lasso, mungkin smart listener tahu ya, yang dia bilang kalau ingin memenangkan hati perempuan sentuhlah dia tepat di hatinya gitu. Nah ini untuk menjadi bermakna itu juga gitu nggak sih? Sampai kemudian menyentuh ke soal rasa, perasaan begitu Mas Harto? Iya, selalu kalimat yang disampaikan oleh mentor-mentor saya juga bilang ya mulai dari diri sendiri lah. Kita mulai diri sendiri, kita mengubah orang di sebelah kita, mengubah orang lagi yang ada di sebelahnya, dan akhirnya kita jadi besar. Nah, proses menjadi besar itu adalah soal momentum. Kapan momentum besar itu nggak ada yang tahu. Mau orang yang paling ahli sekalipun juga nggak tahu.
Jadi yang kita lakukan adalah strategi-strategi menuju momentum tersebut. Tapi kapan momentumnya nggak ada yang tahu. Kalau nggak semua orang udah bisa mempredik ya. Tapi tentu saja semakin dia berpengalaman, semakin dia tadi ya bisa melihat secara luas, dia bisa memprediksi meskipun dia tidak bisa menentukan waktunya. Bahaya nggak sih kalau misalkan hubungan antara si brand dengan konsumen sedemikian dekat? Kan jadi jatuhnya hubungannya sentimental banget ya. Kelak kalau misalkan terjadi apa-apa sama si brand itu akan menimbulkan kekecewaan. Nah konon kalau kondisinya seperti kayak gini terlalu deep begitu, itu akan patah dan kemudian dia akan mudah justru beralih ke brand yang dia anggap tidak sedemikian membekas begitu. Ya, brand adalah makhluk emosional. Brand dari awal adalah sebuah tool yang sangat emosional. Brand tidak pernah rasional. Ya kan? Tidak pernah rasional. Itu perlu digarisbawahi. Kenapa orang harus ngantri nonton atau beli produk ini 2 hari sebelum produk itu launching? Nggak masuk akal kan? Padahal kita nunggu aja nanti setahun kemudian kita baru beli. Tapi nggak mau, saya mau jadi yang pertama. Kenapa? Nah, dan itu keputusan yang sangat rasional. Kenapa kita harus membeli produk A, B, dan C? Kadang-kadang lebih daripada fungsi fungsional ya, dan itulah mengapa brand menakutkan karena dia mampu menggerakkan emosi kita. Nah, esensi terbesar atau yang paling powerful dari sebuah brand sebenarnya bukan meningkatkan penjualan, tapi mengubah pola pikir. Bayangkan kalau kita punya hubungan yang tadi ya sangat dekat sekali dengan konsumen kita bisa bilang begini, mulai besok jangan buang sampah plastik. Kalau dia sangat dekat dengan brand itu, dia akan melakukannya. Jangan pernah beli baju-baju yang karakternya seperti ini, karena itu malah merusak pencemaran lingkungan. Dan dia pasti akan dengar. Dia akan mendengarkan. Jangan. Nah, artinya begini, ketika sebuah produk atau jasa memiliki brand yang kuat, dia bukan hanya bisa menaikkan penjualan, tapi dia bisa mengubah pola pikir. Nah, salah satu akses dari perubahan pola pikir adalah pembelian. Karena kalau kita udah dekat, kita punya sesuatu pasti akan dibeli, ya kan? Nah, tapi tetap ada resiko yang sama. Resikonya adalah ketika kita mengecewakan, maka seseorang bisa berpaling jauh daripada brand kita, bahkan unfollow dan lain-lain. Tapi selalu kan ada ruang-ruang untuk rekonsiliasi. Jadi banyak sekali case-case brand-brand, beberapa brand lokal beberapa tahun kan kemarin ada case-case juga yang sangat heboh gitu ya, kemudian banyak yang protes, tapi kemudian ownernya minta maaf dan lain-lain, dan rekonsiliasi terjadi. Justru kalau dia sayang dalam tanda petik dengan brand tersebut, pasti akan memberi ruang untuk memaafkan. Mas Arto, thank you banget obrolannya. Ini seru banget ya. Nanti kita akan sambung bahasannya di topik yang berbeda. Sekali lagi Mas Arto, terima kasih. Smart Listener, demikian tadi obrolan kami bersama dengan Mas Arto terkait dengan top of mind dan top of mind. Kita akan jumpa kembali dalam podcast Smart Business berikutnya. Smart Business. Lead you better.